sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Amin. Yesus Tuhan, Engkau indah, Engkau ajaib, Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus Allah yang hidup. Kami mau terus meninggikan Engkau Allah. Yes Tuhan, Yesus Tuhan. Ini setiap kami Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kerinduan kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Yes, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Tuhan, hanya kemuliaan bagi-Mu Yesus Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak diagungkan Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus. Biar segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku agungkan Engkau Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Yesus. Haleluya Jesus Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, pengagungkan kami. Kau layak disembah. Yesus Tuhan, Engkau Allahku. Yesus Tuhan, Engkau Raja mulia Tuhan. Engkau Raja yang layak ditinggikan. Terima pengagungan, hormat, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Yes Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau Raja mulia. Engkau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Amin Yesus. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Yesus. Menyembah Engkau Yesus Tuhan. Oh Yesus. Yes Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Yes. Yes Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Haleluya Tuhan.
Yesus, kami siap memuji menyembah Engkau. Kami siap beribadah. Engkau Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kami. Mari umat Tuhan yang percaya dan siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Yes. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah memuji menyembah Yesus Kristus Tuhan. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan. Katakan dialah Raja, dialah Raja. Amin. Haleluya. Yes, Yesus Tuhan. Yesus adalah Raja segala raja. Yes Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan buat setiap kami. Buat setiap kami Tuhan, mengerti setiap jalan-jalan-Mu. Setiap rencana-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Kau baik Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Yes Tuhan. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku
dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapa-Ku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan, Ajarku mengerti, Yesus. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku, jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, sebentar mimbar saya serahkan pada hamba-Nya. Bapa-Ku, ajar segala rancangan. Tuhanku heran, Tuhanku, Yes, Tuhan. heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Bapakku ajaib, Bapakku, amin. Rancangan-Mu, Tuhanku heran hebat kuat, Tuhan sempurna, haleluya. Perbuatan-Mu Dia sanggup mengadakan segala apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami, baik jasmani maupun rohani. Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadi, menurut kehendak Bapa di surga, menurut kehendak-Mu terjadilah.
Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berdiam dalam bait Allah dengan satu tujuan. Kami berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Allah yang membawa kepada iman kami tetap kuat di masa sukar, tetap percaya di masa yang penuh dengan pergumulan. Karena kami tahu Allah sanggup mengadakan segala kebutuhan dan keperluan kami, baik jasmani maupun rohani. Ketika kami percaya Allah ada bersama dengan kami ada bersama dengan Allah. Rancangan-Mu indah, walau kadang kami tidak mengerti, tapi kami tahu di balik semua rancangan Allah dari awal sampai pada akhirnya adalah sempurna dan baik bagi kami. Hingga kami beroleh keselamatan, itu bukan kuat gagah kami, itu karena rancangan dan inisiatif Allah yang melakukan dan mengerjakannya bagi kami. Tanpa Allah kami hidup dengan sia-sia, hidup tanpa tujuan, hidup di dalam kegelapan. Tetapi Allah yang menjadi Bapa yang kekal bagi kami, Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami, Engkau menebus kami, sehingga kami boleh menjadi biji mata Tuhan. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu setiap benih ilahi itu akan menjadi makanan yang memuaskan rohani kami, menjadi minuman yang memuaskan dahaga kami, sehingga kami yang datang dengan beban berat, kami akan pulang dengan kelegaan. Terima kasih urapan hikmat Allah turun atas setiap kami, khususnya hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biar pakai dia menjadi alat dalam genggaman tangan-Mu, sehingga bukan dengan kuat dan kepintarannya, tapi karena roh Allah berdiam dan berbicara dalam hatinya untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang menjadi kehendak Bapa dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari yang berbahagia, yang cerah ini, kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ini bukan kebetulan, tapi sesuai dengan pujian yang kita naikkan, ini adalah bagian daripada rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 16, ayat 11 sampai dengan ayat ke-14, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya. Saya akan bacakan ayat ini, Markus 16 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan di luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Amin. Tema kita hari ini adalah berkat dalam percaya. Bapak Ibu, orang berpikir ya, berkat yang terbaik dalam hidup ini adalah ketika apa yang diinginkannya, ketika apa yang diharapkannya itu terjadi dalam hidupnya. Kalau dia ingin ya satu hari punya rumah yang besar, punya usaha yang sukses, punya anak ya, punya segala hal yang diinginkannya, maka orang itu berkata dalam hatinya, inilah berkat yang terbaik dalam hidup saya. Padahal Alkitab berkata Bapak Ibu, kalau kita boleh percaya kepada Tuhan, itu merupakan berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita baca ayat-ayat yang terdapat dalam Injil Markus 16 tadi, ayat 11 sampai dengan 14. Sudah Tuhan bangkit pada hari ketiga dan sebelum ia naik ke sorga, maka dia berdiam diri ya untuk menyatakan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari.
40 hari adalah waktu yang dipakai oleh Tuhan untuk membina mereka, untuk meneguhkan mereka. Supaya apa? Supaya iman percaya mereka tidak goyah. Supaya iman percaya mereka tetap kuat. Walaupun apa yang mereka lihat kadang-kadang tidak masuk akal. Kadang-kadang ya mereka mau percaya ya kalau masuk akal. Itu juga kadang terjadi pada manusia zaman akhir ini. Orang mau percaya kepada Tuhan. Kalau apa? Kalau Tuhan menyatakan sesuatu yang masuk akal. Padahal kalau kita percaya tidak selalu harus masuk akal. Apa yang Tuhan nyatakan kepada mereka, mungkin mereka melihatnya sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan harus lahir ke muka bumi ini. Mereka melihat Tuhan harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka harus melihat juga Tuhan harus mati dengan cara yang tragis secara manusia. Kemudian mereka mendengar kabar bahwa Tuhan sudah bangkit. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, satu kali Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan Alkitab berkata dengan tegas bahwa sesudah mereka mendengar bahwa Tuhan itu bangkit, Tuhan itu hidup, reaksi mereka mengatakan bahwa mereka tidak percaya. Mungkin Tuhan berpikir ini baru pertama kali, mereka menjadi kaget, mereka menjadi bingung. Maka Alkitab juga berkata, Tuhan menampakkan diri kedua kalinya kepada mereka. Tapi sayang, mereka juga tidak percaya. Dan akhirnya Tuhan menampakkan diri yang ketiga sambil berkata dan menilai kedegilan mereka karena ketidakpercayaan mereka terhadap kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sayang sekali Tuhan sudah berjuang sedemikian rupa. Tuhan sudah berusaha sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk membuat mereka percaya. Supaya iman mereka tidak goyah. Supaya iman mereka tetap kuat. Walaupun ya katakanlah apa yang mereka lihat itu sesuatu yang mereka enggak harapkan. Tetapi mereka tidak percaya. Orang kadang-kadang lebih percaya apa yang dikatakan oleh paranormal. Kalau paranormal bilang ya harus A, B, C, diikutin. Saya pernah satu kali Bapak Ibu ya, waktu istri saya masih ada di rumah sakit, itu sebelah ada yang kena, orangnya udah cukup tua ya, ibu-ibu, kayaknya orang Katolik juga. Jadi kena stroke, ya. Kemudian dokter yang menanganinya datang. Biasa kalau kena stroke langsung diadakan terapi awal di tempat gitu ya, di tempat itu dilatih. Ibu coba tangan kanannya angkat, diangkat. Tangan kirinya Bu angkat, diangkat. Coba Bu jarinya diremas-remas gitu. Saya liatin tuh ya, karena di samping saya. Semua instruksi dokter itu dilakukan loh Ibu ya. Kenapa? Karena percaya. Coba Ibu ya, kakinya sekarang diangkat. Kakinya diangkat. Kepalanya Bu digeleng-geleng. Semuanya nggak ada yang terlewat Bapak Ibu ya. Diikuti semua apa kata dokter. Ya ini ilustrasi sederhana. Kadang-kadang kita percaya ya apa yang dikatakan oleh manusia. Tapi kadang sulit sekali untuk percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Tentu itu akan berdampak Bapak Ibu. Kalau kita percaya dan tidak percaya ada dampaknya. Dampak terburuknya adalah kalau kita tidak percaya, Alkitab berkata akan dihukum. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu, ada orang yang percaya tapi kadang tidak percaya. Tapi kadang-kadang percaya tapi tidak percaya. Nah, itu yang kadang-kadang dampaknya biasanya itu larinya kepada kerohanian orang itu. Makanya gak heran ada orang yang setia tapi enggak. Ada orang yang kuat tapi enggak. Ada orang yang berserah tapi ntar dia berhenti berserahnya. Ada orang yang berharap pada Tuhan, ntar dia
mulai goyang di tengah jalan. Kenapa? Karena dia mulai ada di tengah-tengah antara percaya dengan tidak percaya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau saya dan Bapak Ibu tetap percaya. Kenapa? Karena kita percaya ada berkat yang pasti bagi orang-orang yang berdosa, yang percaya. Melalui kematiannya Alkitab berkata kita mendapat pengampunan. Dan Alkitab berkata orang yang diampuni oleh Tuhan itu akan mengalami kebahagiaan. Kita bisa mengalami kebahagiaan di dunia ini lewat apa yang kita nikmati, lewat apa yang kita alami. Tapi kebahagiaan itu tidak kekal. Kebahagiaan itu akan meninggalkan kita ketika yang membahagiakan kita itu habis. Kalau kita bahagia karena sebuah makanan yang kita makan, maka ketika makanan itu habis, maka seiring makanan itu habis, maka bahagia juga meninggalkan kita. Kalau kita bahagia jalan-jalan, tapi begitu kita pulang dari rekreasi, maka bahagia meninggalkan kita. Tapi waktu kita ketemu dengan Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, lewat kematiannya kita diampuni dosa dan pelanggaran kita, maka kebahagiaan yang daripada Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita hari lepas hari sepanjang kita ada di dalam Tuhan, sepanjang kita percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang bisa memberikan pengampunan kepada kita. Apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, waktu kita belum percaya, maka waktu kita percaya, Alkitab berkata, kita akan dibersihkan putih seperti salju. Betapa bahagianya hidup kita kalau kita percaya. Jadi bahagia itu jangan tunggu ya kita punya persoalan selesai. Jangan tunggu ya kita punya pergumulan beres. Jangan tunggu ya kita sehat dulu baru bahagia. Jangan tunggu waktu usaha kita diberkati dengan luar biasa. Waktu pekerjaan kita naik gaji, waktu segalanya lancar Bapak Ibu. Bahagia itu dimulai waktu hati kita, iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Ada berkat pengampunan. Ada kemenangan waktu dia bangkit dari kematian. Dia membuktikan dirinya menang atas maut. Dan kemenangan itu bukan untuk dirinya saja Bapak Ibu. Kemenangan itu diberikan bagi orang-orang yang percaya. Kalau Yesus mengalami kemenangan bangkit pada hari ketiga, dia juga mau orang yang percaya juga mengalami kemenangan apapun tantangannya. Roma berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Mautkah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Alkitab berkata, jawabannya jelas, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Kenapa? Karena dia sudah bangkit dan kebangkitannya itu memberikan kemenangan dalam hidup kita. Ini kemenangan ini harus di sini Bu, Bapak Ibu ya, sama Tuhan. Ya, waktu kita lemah, kita lihat kebangkitan Tuhan. Waktu kita mulai goyah, kita lihat pengorbanan Tuhan. Dia masuk dalam hati kita. Dia masuk dalam iman kita. Lalu kita mulai kuat. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kalah. Tuhan yang kita imani bukan Tuhan yang kalah. Tapi dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang menang. Dan kemenangannya itu dibagikan dengan cuma-cuma. Dibagikan dengan gratis. Bagi siapa? Bagi saya dan Bapak Ibu yang percaya. Jadi bahagia itu ya. Jangan tunggu tadi. Segala sesuatunya lancar. Karena Tuhan sudah bangkit memberikan kemenangan. Bahkan Alkitab berkata, waktu dia naik ke sorga, dia akan memberikan Roh Kudusnya. Roh kebenaran yang mengajarkan, mengingatkan. Kita lupa, kita nggak tahu Roh Kudus ingatkan dan ajarkan. Luar biasa. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di jalan kebenaran dan hidup. Waktu kita ada di jalan kebenaran dan hidup, maka kita sampai ketemu dengan Bapa di sorga. Bukan berkat itu saja Bapak Ibu. Alkitab berkata waktu kita percaya sebenarnya kita ada di dalam terang Allah.
kalau Bapak Ibu baca Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 11, maka dia datang sebagai terang yang menghampiri umatnya. Cuman waktu itu umatnya menolak terang itu. Dan Alkitab berkata, umatnya, orang-orang pilihannya lebih menyukai kegelapan. Ironis, tapi itu sebuah realitas Bapak Ibu. Kadang-kadang orang yang sudah ditebus, yang seharusnya hidup di dalam terang Allah dan mengalami berkat-berkat Allah baik jasmani maupun rohani, tapi lebih menyukai kegelapan. Jadi kalau ada orang yang ketahuan itu bersyukur, Tuhan cinta dia. Tapi kalau ada orang yang ketahuan, dia menyukai kegelapan, semakin hari semakin kelam, semakin gelap, semakin tenggelam. Dan tinggal tunggu tanggal binasanya. Orang-orang Israel lebih menyukai kegelapan. Harusnya mereka menjadi alat yang memberitakan perbuatan Allah yang besar kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi justru mereka diajari oleh bangsa-bangsa lain yang sudah percaya, yang sudah menerima terang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam terang kita dilihat dan dapat melihat. Memang ini berkat, kesempatan dan tantangan Bapak Ibu ya. Dilihat dan dapat melihat. Waktu kita ada di dalam terang. Alkitab berkata di dalam Ibrani 12 ayat 1, banyak saksi bagaikan awan. Sebab itu tanggalkanlah beban kita, lewati rintangan, ikuti perlombaan iman. Banyak saksi Bapak Ibu. Kadang-kadang saksi itu ada yang aneh-aneh ya. Ada yang saksi itu ada yang normal biasa. Ada yang meringankan, ada yang memberatkan kita kadang-kadang. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini ada orang-orang yang memang menolak Tuhan. Gak suka sama Tuhan. Orang-orang Farisi bertanya, siapa itu Yesus? Lalu mereka berdiskusi dan berkata, Yesus itu saya kenal bapaknya. Bapaknya tukang kayu. Biasa ngopi bareng. Biasa jalan bareng. Warteg bareng. Mulai sudah yang kasih dalam Tuhan. Masa lalu daripada Kristus dinilai. Gak mungkin anak tukang kayu bisa buat mujizat. Gak mungkin anak tukang kayu bisa melakukan segala perkara-perkara yang seperti ini. Tidak mungkin. Sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang waktu orang lihat saksi itu tidak semuanya meringankan. Memberikan suara yang benar. Memberikan suara yang objektif. Tapi kadang-kadang saksi itu dipakai oleh kegelapan menjadi alatnya. Untuk apa? Menyaksikan sesuatu yang ingin menghambat perjalanan kebenaran. Yang ingin menghambat pertumbuhan iman seseorang. Dengan apa? Dengan membawa-bawa, menggali-gali kuburan masa lalu orang lain. Biarkan dulu. Padahal itu dulu. Alkitab berkata 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Kalau dia nggak menjadi ciptaan baru, yang salah bukannya Tuhan. Orang itu yang salah. Kenapa? Karena orang itu keluar dari terang Allah. Sehingga tidak menjadi ciptaan yang baru. Enggak kelihatan ciptaan barunya. Enggak terlihat di mana ini ciptaan barunya. Sama aja dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi juga ada saksi-saksi ya yang ketika Paulus di penjara, saksi ini mendoakan Paulus dengan tekun setiap hari, Bapak Ibu. Saksi yang benar-benar mensupport Paulus di penjara. Sampai Paulus keluar. Ada orang-orang yang mendampingi Paulus. Ada orang-orang yang mendoakan Paulus. Ada orang-orang yang menjadi pagar bagi Paulus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Istri kita bisa menjadi saksi bagi kita. Bagi suami. Suami bisa menjadi saksi bagi istri kita. Orang tua bisa menjadi saksi bagi anak-anak. Yang meringankan atau yang memberatkan. Jangan-jangan waktu kita suruh anak kita ke gereja, orang tuanya nggak pernah ke gereja. Jangan merokok, orang tuanya tiap hari merokok. Nggak menjadi saksi yang membawa anaknya untuk ketemu dengan Tuhan. Untuk ada di dalam terang Allah. Jangan-jangan waktu kita bilang,
baca Alkitab mah. Kita nggak pernah baca Alkitab. Waktu kita bilang sama suami kita, baca Alkitab Pak setiap hari. Jangan-jangan kita nggak pernah baca Alkitab. Sehingga kita nggak jadi saksi yang membantu orang ketemu dengan Tuhan. Tapi apapun saksi itu Bapak Ibu, apapun bentuk saksi itu, mau yang memberatkan, yang meringankan, saya percaya. Pujian tadi mengatakan rancangan Bapak itu nggak pernah salah. Kadang-kadang yang Tuhan tempatkan saksi yang memberatkan kita supaya apa? Supaya kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan nggak pernah salah. Jadi kalau kita ketemu dengan saksi yang memberatkan bukan kebetulan, tapi ada rancangan Allah yang membuat iman kita semakin dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang kadang-kadang, kok kenapa saya harus ketemu? Kok kenapa saya harus mengalami persoalan ini? Kok kenapa saya harus mengalami pergumulan seperti ini? Kadang-kadang kita ketemu dengan saksi yang seperti itu. Bukan hanya kita dapat dilihat Bapak Ibu, tapi kita juga dapat melihat. Ketika kita dilihat, kita termotivasi untuk apa? Mewujudkan iman kita kepada Tuhan dalam keseharian kita. Karena kadang-kadang orang iman itu terang banget di gereja. Tapi begitu keluar gereja, kayak nggak ada orang, kayak nggak punya iman begitu ya. Kalau di sini nggak ada Bapak Ibu ya. Kalau di sana sih gitu kayaknya. Di gereja itu imannya kelihatan terang, tapi begitu keluar gereja, nggak nampak bahwa dia itu orang yang percaya. Jadi begitu orang lihat sebenarnya memotivasi kita untuk mewujudkan iman kita. Inilah iman kita kepada Tuhan. Walaupun saya selalu katakan kadang-kadang nyaris kita nggak bisa sempurna. Dari 10 mata pelajaran mungkin 7 yang baik, 3 enggak. Selalu saya lihat begitu. Nggak mungkin ada 10-nya bagus, nggak ada. Kalau 10-10-nya bagus sempurna, Yesus Tuhan. Kalau kita dari 10 pelajaran, 7 bagus, 3 enggak, 6 bagus, 4 mungkin enggak. Lalu kita kaca jadi 7, jadi 8, turun, begitu terus. Enggak mungkin 10-10-nya bagus, enggak mungkin, enggak ada. Saya udah lihat, enggak ada. Enggak ada yang 10-10-nya bagus, enggak ada. Karena kita enggak sempurna, sedang menuju, tapi enggak sempurna. Yesus yang sempurna. Tapi bukan hanya manusia yang melihat kita melihat ya. Tapi iblis juga melihat kita Bapak Ibu. Iblis itu gak suka ngelihat orang yang takut Tuhan. Yang jujur, yang saleh, yang menjauhi kejahatan. Dia gak suka waktu kita ada dalam terang. Waduh, dia kejar kita, dia udak kita, dia tarik kita, dia jambak kita. Supaya apa? Bapak Ibu dan saya keluar, tidak percaya kepada Tuhan, tinggalkan Tuhan. Dengan berbagai cara. Bapak Ibu lihat kisah Ayub ya. Ayub Alkitab berkata orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Satu kali iblis berdialog lah katakan dengan Tuhan. Itu Ayub itu setia, saleh, takut Tuhan itu karena kau berkati dia. Coba diambil hartanya, diambil anak-anaknya, dia pasti mengutuki kau. Lalu Tuhan memberikan izin dalam tanda kutip untuk Ayub melakukan ya, apa yang diharapkannya. Satu ketika hartanya habis, anak-anaknya habis 10 orang. Saya baru mengerti kehilangan orang yang di samping kita itu, baru mengerti sekarang, mengerti banget itu ya. Apalagi Ayub 10 anak-anaknya meninggal. Coba kalau harta mungkin dapat dicari, anak gak bisa dihidupin lagi. Semuanya mati 10 orang, dari yang tertua sampai yang paling muda. Coba kita bisa bayangkan kalau pada zaman itu kita cuma membaca kisah Ayub nih, karena udah mengerti pasal 42-nya, Ayub diberkati 2 kali lipat. Tapi kalau kita masuk ke dalam kehidupan Ayub pada zaman itu, kita belum mengerti ada pasal 42 yang menjawab pergumulan Ayub, ada berkat di dalamnya. Waduh Bapak Ibu luar biasa ya. 10 orang anak itu meninggal. Itu bukan perkara yang mudah untuk Ayub melewatinya. Gak gampang Bapak Ibu. Biasa kumpul sama-sama, makan sama-sama, bercanda sama-sama, pergi bareng-bareng. Habis semua. Ayub harus pergi sendiri, makan sendiri, mandi sendiri ya.
tidur sendiri, dan lain-lainnya sendiri Bapak Ibu. Kan kita tahu istrinya juga nggak jadi ya orang yang mensupport Ayub dan berkata, Ayub masih mau nyembah Tuhan model begini? Masih mau percaya sama Tuhan model begini? Kutuki aja Allahmu itu. Tapi Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Maka aku akan pergi dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Walaupun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca terus sebelum nyampe 42, itulah dinamika kewajaran manusia ketika bergumul. Gelombangnya ada ya. Jadi kalau Ayub ngomong, Ayub tidak berbuat dosa itu bukan berarti begini Bu. Lurus enggak. Kalau kita baca pasal semua begini nih. Ya. Tapi pada akhirnya Ayub menang. Atas apa? Atas godaan iblis. Atas jerat iblis yang ingin membuat Ayub tidak percaya sama Tuhan. Yang membuat ya Ayub meninggalkan Tuhan. Iblis mau Ayub nggak takut Tuhan lagi. Iblis mau Ayub nggak saleh lagi. Ngapain saleh? Ngapain jujur? Ngapain takut Tuhan? Ngapain percaya kepada Tuhan? Ngapain takut akan Tuhan? Anakmu nggak ada, hartamu habis, bahkan dirimu kena penyakit yang luar biasa. Kadang-kadang sebuah tantangan Bapak Ibu ya. Waktu iblis mendapati kita ada di dalam terang, dia nggak tinggal diam. Dia ingin mengacaukan hidup kita. Dia ingin melemahkan iman kita dengan penyakit kah? Dengan usaha yang mungkin kurang baik kah? Dengan pekerjaan yang mungkin kurang bagus dan segala perkara dia turunkan di dalam hidup kita dengan tujuan supaya iman kita lemah dan kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita belajar dari Ayub. Belajar dari Ayub. Tetap percaya. Amin Bapak Ibu. Karena percaya itu ada berkat di dalamnya. Kita ada di dalam terang. Tapi bukan hanya manusia yang melihat, bukan hanya iblis. Alkitab berkata Tuhan juga melihat kita sebagai orang benar. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Amin. Mata Tuhan melihat langkah-langkah orang benar. Enggak dibiarkannya. Kita sendirian. Waktu Bapak Ibu bergumul dengan penyakit. Waktu Bapak Ibu bergumul dengan pekerjaan. Dengan usaha. Dengan rumah tangga. Tuhan tidak tertidur. Mata Tuhan melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Minggu lalu Gembala menyampaikan imam besar yang kita sembah itu. Bukan imam besar yang ada di sana. Yang transenden, yang gak bisa kita hampiri. Tapi dia imam besar yang imanen. Yang berdiam di tengah-tengah kita. Dan ikut turut merasakan apa yang kita alami. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi waktu kita bergumul kita gak sendirian. Waktu kita susah kita gak sendirian. Waktu kita berbeban berat gak sendirian. Kenapa? Kita punya imam besar, Yesus Tuhan, yang turut merasakan apa yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Jadi kita pasti kuat. Jadi kita pasti menang. Gak mungkin kalah. Bukan karena kita. Tapi karena Tuhan. 24 jam, hari lepas hari. Imam besar kita yang agung itu. Menyertai kita di dalam kesendirian. Bahkan waktu kita melewati terowongan yang panjang, yang mungkin gelap. Yang kita nggak tahu terang ujungnya di mana. Imam besar nggak menunggu di ujung sana yang sudah terang. Tapi dia ikut bersama-sama kita di lorong yang gelap itu. Menuntun kita, mendorong kita, membimbing kita. Sampai kita ada di ujung lorong itu. Dan kita boleh menghirup udara yang segar. Kita boleh melihat terang yang ajaib. Yang membuat hidup kita damai, sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Orang percaya dapat melihat. Bukan hanya dapat dilihat, tapi dapat melihat. Artinya apa? Kita punya pilihan dalam kebebasan kita. Dalam kebenaran untuk mengambil pilihan demi pilihan. Kalau dalam gelap, kita nggak terlihat dan nggak bisa melihat kalau dalam gelap. Ini orang kadang-kadang nggak sadar ya Bapak ya. Zona yang paling berbahaya dalam hidup manusia adalah ketika dia ada di dalam gelap. Kenapa? Karena dia tidak terlihat dan nggak bisa melihat. Dan sumber dosa ini terjadi waktu ada di dalam gelap. Orang membunuh waktu dalam gelap.
Orang mencuri waktu dalam gelap, orang berzina waktu dalam gelap, orang melakukan perkara-perkara kejahatan yang gak masuk akal, perkara-perkara kejahatan yang aneh-aneh Bapak Ibu, itu ada di dalam gelap. Kenapa? Karena gak terlihat. Dia berpikir orang gak ada yang tahu. Dia gak bisa membedakan antara yang benar dan yang tidak benar karena gelap. Jadi hidupnya dikuasai oleh kejahatan. Sehingga muncul kejahatan tidak terduga. Anak sama istri bakar bapaknya. Bapak bunuh anaknya. Istri bunuh bapaknya, suaminya. Ya. Anak nuntut bapaknya. Yang aneh-aneh Bapak Ibu ya. Kita mikir kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Cerai di tengah kemakmuran. Cerai di tengah berkat Allah yang luar biasa jasmani. Aneh buat saya. Bukan hanya membunuh. Tapi cerai di tengah kemakmuran itu buat saya aneh. Kenapa? Gelap Bapak Ibu ya. Gelap. Gak bisa membedakan. Kita kan mikirnya kalau udah makmur rumah tangga adem ayem nyelonong pastilah selesai. Orang pintar, orang hebat, reputasi tinggi segala macam kelar lah. Suaminya ganteng, istrinya cakep, cantik, kayak bidadari. Wah, klop-klop kita mikir seumur hidup sampai maut memisahkan. Tapi 6 bulan udah kelar rumah tangganya. 10 bulan kelar. Kita masalahnya apa sih ekonomi? Enggak, kenapa? Gelap. Dalam gelap, gak bisa apa? Gak bisa membedakan antara keinginannya dengan keinginan Tuhan atas rumah tangga. Sehingga kadang-kadang gelap juga menghampiri rumah tangga orang percaya. Ya. Dan saya mendengar kayak gitu, ya puji Tuhan kita boleh ada terang. Orang tua saya, orang tua yang sangat amat sederhana dari pengetahuan segala macam. Tapi bisa mengakhiri pertandingan rumah tangga sampai selesai. Wah, hebat ya. Ada apa ya? Mereka gak pintar cara pengetahuan segala macam tapi bisa bertahan. Ya, rumah tangga itu kan seperti perahu di tengah laut, gelombang ya. Kadang-kadang suka duka itu silih berganti. Tapi bisa selesai ya Bu. Dan kalau kita dapati orang pinter, duit banyak, cowok cakep, ceweknya cantik. Gak lama-lama bertahan langsung cerai. Aneh. Jadi banyak kejadian-kejadian yang aneh itu dimulai dari gelap, bukan dari terang. Kalau dari terang gak mungkin aneh. Tuhan datang bawa terang, gak aneh yang dibuat Tuhan. Menyelamatkan kita. Tapi iblis itu sumber kegelapan. Dia buat yang aneh-aneh dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, untuk bertahan dan sampai kepada keselamatan, tidak ada cara lain. Kita harus berada di dalam terang itu sampai akhir. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau kita mencoba di gelap, maka kita akan mudah terpukul dan dikalahkan oleh musuh kita. Kita nggak bisa menghindar, kita nggak bisa lari. Kenapa? Karena dalam keadaan yang gelap. Dan banyak orang Kristen yang mencoba lari ke wilayah yang gelap, akhirnya dia terkapar di sana dan nggak bangun lagi. Kalau terkapar bangun lagi, balik lagi ke terang, masih puji Tuhan. Tapi begitu dia terkapar dalam gelap, yang bahayanya, begitu terkapar dia menikmati yang namanya gelap itu sampai akhir hidupnya. Sehingga dia nggak mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan, berjumpa dengan Bapa di sorga. Bagaimana kita dalam terang? Harus tetap percaya. Tetap percaya, tetap percaya. Percaya ini nggak bisa kita rubah. Percaya ini nggak boleh diganggu-gugat sama orang lain. Orang boleh mau menggugat percaya kita, tapi kita berkata aku tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang aku alami, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap percaya kepada Yesus Tuhan, Juru Selamatku. Yang sudah mati dan bangkit bagiku. Amin, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.